3 fakta soal putusan PK terpidana kasus Vina Cirebon. Terungkap sederet fakta menjelang putusan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Saka Tatal yang terus mengawal sidang PK Sudirman dan terpidana lainnya, begitu yakin PK akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, MA. Sedangkan pihak keluarga Vina, yakni kakak Vina bernama Marliana, mengaku pasrah dengan hasilnya nanti. Putusan PK terpidana kasus Vina Cirebon ini juga mendapat tanggapan dari mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Tak cuma itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri juga turut mengungkapkan pendapatnya. Berikut rangkuman fakta tentang putusan PK terpidana kasus Vina. Saka Tatal begitu optimis peninjauan kembali, PK, Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon bakal dikabulkan oleh Mahkamah Agung, MA. Pasalnya, menurut Saka, fakta yang mereka beberkan sesuai dengan pengakuannya sebelumnya. Diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina, selalu setia hadir dalam proses persidangan PK Sudirman. Kehadiran Saka Tatal untuk memberikan dukungan kepada Sudirman. Dia mengaku makin optimis PK para terpidana kasus Vina dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Kakak Vina Cirebon, Marliana, mengaku pasrah dengan putusan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus ini. Saking pasrahnya, Marliana mengaku capek dan butuh ketenangan. Seperti diketahui, publik kini tengah menunggal putusan PK para terpidana kasus Vina Cirebon. Tak terkecuali dengan pihak keluarga Vina, Reza Indragiri dan Gayus Lumbun memberikan pandangan terkait kemungkinan putusan PK terpidana kasus Vina Cirebon. Menjelang putusan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, mantan Hakim Mahkamah Agung, MA, Gayus Lumbun bersuara. Menurut Gayus Lumbun, jika hakim ragu, maka lebih baik hakim membebaskan terpidana. Kalau hakim ragu, dia justru harus membebaskan. Itu asas. Kalau hakim ragu, maka lebih baik dia membebaskan 100 orang, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, sebut Gayus Lumbun dalam wawancara di Nusantara TV pada Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Bahkan, lanjut Gayus, sesuai undang-undang, hakim itu harus memberikan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Terkait kasus Vina yang kini sudah bergulir di Mahkamah Agung, menurut Gayus harus dilihat dari putusan sebelumnya. Kalau putusan salah, dan sekarang ini PK inilah harapannya, apalagi PK ini mengirim tim ke lapangan. Ini jalan yang sudah baik, dan mudah-mudahan didengar oleh para hakim dalam memutus ini, ungkapnya. Lalu, seperti apa hakim mempertimbangkan situasi di luar? Dijelaskan Gayus, bagi hakim, social justice justru menjadi hero atau pahlawan yang memberikan masukan kepada hakim, sehingga mereka diingatkan, diarahkan yang tepat sesuai undang-undang atau kejadian sesungguhnya. Meski demikian, hakim juga disebut legal justice yang memegang keadilan berdasarkan undang-undang. Dia masih menyeimbangkan, apa yang timbul di masyarakat secara luas, perlu diperhatikan keadilannya, tapi ada keadilan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang diperiksa, tegasnya. Terpisah, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Sudah sangat nyata demikian adanya. Kalau PK dikabulkan maka simpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Nasib para terpidana juga akan berubah. Mereka akan kembali statusnya sebagai orang bebas merdeka seperti kita, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Nusantara TV, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kalau ternyata PK ditolak, saya tidak mau merespons lebih lanjut, karena hanya memunculkan kengerian yang luar biasa. Terkait dengan respons masyarakat maupun pertanyaan yang sangat mendalam tentang seberapa berkualitas sesungguhnya proses penegakan hukum di Republik ini, tandas Reza.